Dan 8 tahun telah berlalu. Gadis kecil bernama Matty Marcella itu kini telah beranjak menjadi gadis remaja SMA yang diberkati paras cantik seindah mawar merah yang baru mekar dan memiliki senyuman cerah secerah mentari, sehingga dia cukup populer di kalangan anak laki-laki sebayanya. Felix Jacob Patimulai juga berkembang menjadi pria tampan, bertubuh atletis dengan kecerdasan nomor 1 di sekolahannya. Bahkan dia sering mendapatkan juara 1 lomba di bidang fisik seperti taekwondo dan basket. Dan karena dia juga mendapat jabatan sebagai ketua OSIS juga ketua di tim basket di sekolahan, membuat dia semakin populer dan banyak digilai oleh para perempuan yang menyukai dan mengaguminya. Sedangkan Damian Jacob Patimulai, karena usia mereka terpaut cukup jauh sekitar 7 tahunan, saat ini dia sudah bertumbuh menjadi pria dewasa tampan dengan karisma menawan yang tak kalah mempesona. Kecerdasan dan prestasi yang diraih olehnya membuat dia lulus lebih cepat dari fakultas tinggi bergengsi. Dan karena dia memiliki sikap yang tenang, berwibawa juga bijaksana, sehingga dia lebih cepat menduduki kursi jabatan pemimpin atau CEO di sebuah perusahaan yang dia bangun sendiri. Bahkan dirinya pun memiliki julukan CEO termuda yang berbakat dan tertampan. Di pagi hari yang cerah oleh hangatnya sinar mentari yang menerangi permukaan bumi, dalam sebuah rumah berlantai 2 di perumahan elit dan aman itu. Dasar keriting, apa yang lo lakuin sama botol sampo gue? Suara gaduh oleh suara teriakan seorang gadis dari kamar lantai 2. Yang teriakan itu terdengar nyaring dan sampai ke telinga orang-orang yang terduduk di kursi meja makan. Sepasang suami istri bersetelan kantor itu menggelengkan kepala merasa sudah terbiasa akan kegaduhan yang dibuat oleh putra bungsu dan gadis yang sudah dia anggap sebagai bagian keluarganya. Apalagi yang dia perbuat untuk mengganggunya. Ucap Pak Angga sembari mengangkat cangkir kopi dan menyeruput satu tegukan cairan berwarna hitam kecoklatan. Ibu Mary menarik salah satu kursi meja makan dan duduk di kursinya seraya meletakkan semangkuk besar salad buah. Namanya juga anak-anak, Pak. Setelah kakaknya pisah dari rumah, malah semakin bebas dan menjadi sikapnya untuk mengganggu Matty, kata Pak Angga sambil meletakkan cangkir kopi ke tatakan dan melebarkan koran untuk dibaca. Ibu Mary yang tengah memoleskan selai kehelaian roti panggang pun tersenyum menanggapinya. Sini lo keriting, si gila ini malah ketawa. Dasar. Serangan bertubi dari tangan Matty memukuli tas ransel laki yang berjalan di depannya. Au, aduh, oi, sakit kacang. Rambut lo kan kagak apa-apa. Keluh Felix berpura-pura merasakan sakit dari pukulan itu, padahal tak merasakan sakit sama sekali. Kalau rambut gue jadi keriting kayak lo mau tanggung jawab, ha? Masih greget dan kesal kali ini Matty mencubit pinggang lelaki tersebut. Beneran sakit nih kacang. Mengadu Felix, menggeliatkan tubuh merasakan perih berdenyut dan panas di kulit perutnya dari serangan jemari si gadis cantik itu. Pak Angga dan Ibu Mary yang menyaksikan dari jauh akan pertengkaran dua anak remaja tersebut hanya bisa menghela napas pelan. Felix, Matty, kemari sayang. Mama sudah buatkan salad buah kesukaan kalian nih. Suara instruksi dari wanita parubaya itu akhirnya menghentikan pertengkaran mereka. Matty melepaskan cubitan tangan di pinggang si Felix dan menabrak bahu lelaki tersebut untuk menghampiri panggilan. Iya Bi, aku kesana. Sial, cubitan si kacang nyelkit banget. Lutut Felix mengusap bagian perut yang terasa berdenyut panas dan ikut menyusul ke meja makan. Di ruangan makan, Matty langsung menarik salah satu kursi dan mendudukinya. Pagi Paman, pagi Bibi. Sapa dia disertai senyuman lebar dan cerah. Iya pagi juga sayang. Pagi juga. Jawab Pak Angga dengan pandangan tak teralihkan membaca tulisan di koran. Kacang lagi belajar menyapa.
ketus Felix padahal hatinya merasa cemburu karena hanya dirinya sendiri yang tidak disapa oleh senyuman si Meti. Gadis cantik itu hanya bisa melotot sebal dengan bibir berusaha tetap tersenyum walau hati sudah dibuat kesal lagi oleh laki di kursi seberang itu. Si keriting ini cari ribut aja sih. Yang malah dibalas dengusan pelan dan senyuman semak yang tersembunyi dari sudut bibir Felix. Kalian ini kenapa toh? Pagi-pagi sudah romantisan, ucap Ibu Mary sambil menyendokkan salad ke piring dan meletakkannya ke hadapan si Felix. Gimana aku gak kesal, Bi? Dia mengganti isi botol sampoku dengan selai kacang. Dia kira rambutku arom manis apa? Oceh Meti menatap kesal pada lelaki berseragam SMA yang memasang wajah tak acuh santai itu. Ibu Mary melirik pada anak bujangnya. Dasar kamu ini ya, jangan jahil terus dong sama Meti. Aku hanya memberikan nutrisi untuk rambutnya karena dia bilang kepingin rambutnya keriting. Celetuk Felix sambil mengunyah makanan. Membuat Meti bertambah kesal sampai mengepalkan kedua tangannya untuk menahan kekesalan dalam dada. Siapa yang mau rambut keriting kayak lo? Ingin aku jambak dan botakin tuh rambutnya. Sudut bibir Felix kembali berkedut tersenyum menggeli saat melihat wajah merah penuh kekesalan dari gadis di seberang meja itu. Pak Angga melipat koran yang sudah dibacanya. Melihat kau terus seperti ini, membuatku tak tenang untuk meninggalkan kalian. Ucapan tersebut sontak membuat Felix dan Meti melirik tanya ke arahnya. Maksud papa? Maksud paman? Serempak Felix dan Meti bertanya. Dengan tenang Pak Angga menusuk potongan sandwich dan menyuapkan ke mulut. Sengaja dia tak langsung menjawab pertanyaan mereka. Papa sama mama akan ada perjalanan bisnis ke Swiss. Dan mungkin kali ini akan memakan waktu sekitar 3 bulan untuk tinggal di sana. Akhirnya Ibu Mary mewakili berbicara. Pandangan mata kedua anak remaja itu teralih melirik pada wanita parubaya yang tersenyum. 3 bulan? Celetuk lemah Meti seiring kepala dia tertunduk lesu. Bisa mati berdiri gue kalau ditinggal lama-lama bareng si keriting. Berbeda dengan si Felix yang bereaksi santai. Oke deh, kalau hanya 3 bulan tak masalah, ucap dia sambil memakan salad. Ingat Felix, kau sebagai orang yang lebih tua, jangan mengganggunya terus dan harus bisa melindunginya. Peringatan Pak Angga sembari mengambil cangkir kopi dan menyeruput satu tegukan. Felix melirik pada gadis yang sedang menatapnya tajam itu. Aku kan hanya lebih tua 1 tahun. Dia mendengus pelan dan tersenyum semak. Tapi oke lah, Papa tenang saja. Aku akan menjaga Meti dengan sangat-sangat baik. Jadi kalian jangan cemas dan kerjakan pekerjaan kalian dengan tenang. Saat bertemu tatap dengan Netra Hazel, pria berseragam SMA itu, Meti dibuat merinding bulu kuduknya. Dan refleks mengepalkan tangan ketika merasakan firasat buruk yang akan terjadi menimpanya. Sial, si keriting bermuka 2 ini. Aku mau protes, tapi mana mungkin aku mencegah paman sama bibi pergi kan? Papa harap kau bisa pegang ucapanmu. Ingat, jagalah dia baik-baik. Pak Angga kembali memperingati. Iya Pak, pasti. Balas Felix masih dengan senyuman semak. Aduh paman, kenapa Anda malah percaya begitu saja sama si keriting ini? Batin Meti gelisah dan sebal. Tapi karena Mama tak begitu yakin denganmu Felix dan sangat khawatir sama Meti, jadi sebagai gantinya Mama akan minta Damian untuk menemani kalian. Ucapan itu membuat raut muka Meti yang semula muram dalam seketika berubah cerah oleh cahaya harapan. Kak Damian? Iya sayang, Mama akan usahakan untuk minta dia agar bisa tinggal bersama kalian. Balas Ibu Meti. Itu lebih bagus dan akan membuat kita tenang untuk meninggalkan mereka. Pak Angga menyetujui, namun berbeda dengan si Felix yang sudah beraut muka masam. Sial, gumam dia pelan sembari menusuk kasar potongan buah dan memakannya.